Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kelas 4B Prodi D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Kami akan membuat tape dari ubi kayu. Perkenalkan, nama saya Nurdisia. Nama saya Andi Atifa Dini Rifka Maura. Nah, perkenalkan nama saya Usrianto. Perkenalkan, saya Nurul Ayu Istiqomah. Lebih lanjut, ikuti video kami. Bioteknologi pertanian adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam pertanian sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kandungan daripada ubi kayu yaitu yang pertama karbohidrat, protein, serat, mineral, vitamin dan juga air. Selanjutnya, kandungan singkong setelah dijadikan sebagai tape yaitu mengandung alkohol, di mana hal tersebut dikarenakan ubi kayu telah melakukan yang namanya proses fermentasi. Maka dari itu, setelah ubi kayu dilakukan proses pembuatannya menjadi tape, maka telah mengandung yang namanya alkohol. Tape dari ubi kayu pun memiliki berbagai manfaat, diantaranya yaitu tape mengatasi penyakit darah tinggi, yang kedua mencegah anemia, dan yang ketiga memperkuat tulang. Ini saya akan menjelaskan alat yang akan digunakan dalam pembuatan tape dari ubi kayu. Yang pertama ada baskom yang digunakan sebagai tempat fermentasi tape ubi kayu. Yang kedua ada penanak nasi yang digunakan sebagai tempat menaruh ubi yang akan dibuat tape. Yang ketiga ada penyangga. Selanjutnya yaitu daun pisang yang digunakan sebagai penutup fermentasi tape ubi kayu. Yang terakhir ada pisau yang digunakan untuk mengupas ubi yang akan dibuat tape. Nah, itulah tadi alat yang akan digunakan dalam pembuatan tape dari ubi kayu. Adapun bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tempe singkong yaitu satu singkong, yang kedua yaitu ragi, yang ketiga yaitu air bersih. Bahan utama yang digunakan yaitu singkong, sedangkan yang kedua yaitu ragi yang bertujuan untuk digunakan dalam proses pembuatan produksi fermentasi. Sedangkan air bersih yaitu untuk digunakan untuk membersihkan singkong karena singkong harus dalam keadaan bersih. Baik, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu sembari menunggu ubinya masak. Di sini saya akan menghaluskan ragi. Nah, sebelumnya ragi yang kita gunakan ini kita terlebih dahulu menjemurnya selama kurang lebih 1 jam. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, pada proses ini dengan ubi kayu yang saya gunakan sebanyak 2 kg. Di sini saya menggunakan sebanyak 7 buah ragi. Kemudian selanjutnya kita lakukan proses penghalusan atau penumbukan dengan menggunakan alat cobekan. Prosesnya seperti ini. Nah, pada proses ini ragi yang kita gunakan harus sampai halus. Baiklah, dan hasilnya seperti ini. Nah, fungsi dari pengeringan dari ragi ini agar di mana proses penumbukan dari ragi ini cepat selesai atau cepat terbentuk menjadi tepung. Nah, baik, sebelumnya teman saya telah menjelaskan beberapa alat yang digunakan dalam proses pembuatan tape ubi kayu ini. Namun di sini sedikit saya menambahkan alat yang digunakan
pada proses pembuatan tape ubi kayu ini. Yang pertama yaitu alat cobekan yang sebagaimana kita ketahui tadi fungsinya untuk menghaluskan ragi yang kita sebagai bahan untuk fermentasi ubi kayu ini. Kemudian di sini juga kain. Nah, kain ini berfungsi untuk dimana nantinya pada proses pemberian ragi ke ubi kayu yang kita gunakan dapat merata. Kemudian selanjutnya alat seni ini. Nah, alat ini berfungsi untuk dimana nantinya ubi yang masak kita tiriskan setelah menunggu kurang lebih 25 menit. Selanjutnya ubi yang telah masak ini kita pindahkan atau kita tiriskan. Nah, proses pengirisan ini ubi yang telah masak kita tunggu hingga dingin. Nah, dalam proses pemasakan ubi ini tidak boleh terlalu lembek agar dimana nantinya tape yang dihasilkan bagus. Nah, proses pengirisan ini ubi yang telah masak kita tunggu hingga dingin. Nah, dalam proses pemasakan ubi ini tidak boleh terlalu lembek agar dimana nantinya tape yang dihasilkan bagus. Selanjutnya itu setelah ubi yang telah dimasak kita angin-angin dan kemudian dingin, proses selanjutnya itu kita membentuk daun pisang berbentuk lingkaran seperti ini, yang dimana nantinya ubi yang telah diberi ragi kita masukkan ke dalam ini. Selanjutnya kita masuk ke proses pemberian ragi kepada ubi kayu yang telah kita masak. Prosesnya seperti ini. Terlebih dahulu seperti ini, ubi ini kita pindahkan ke dalam wajan atau tempat, kemudian atau wadahnya. Kemudian ragi yang telah dihaluskan kita masukkan ke kain yang halus ini, dan prosesnya seperti ini. Secara otomatis ragi yang ada dalam kain ini akan keluar dan bercampur dengan ubi yang telah kita masak. Yang kita lakukan setelah dirasa sudah rata, kita pindahkan ke dalam tempat yang telah kita buat tadi. Nah, ubi yang telah dipindahkan ke tempat pengirisan ini kita tunggu hingga sampai dingin. Nah, agar dimana nantinya tape yang kita hasilkan manis. Nah, selanjutnya kita lakukan proses yang sama yang seperti yang tadi. Nah, kita lakukan proses pemberian ragi. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke dalam tempat fermentasi.
setelah dimasukkan ke dalam fermentasi, ubi yang kita ratakan seperti ini. Ini cara menggunakannya. Nah, setelah dirasa sudah rata, kita berikan lagi ragi. Kemudian proses selanjutnya itu kita tutup rapat tempat fermentasi dari tape. Nah, selanjutnya proses yaitu kita menutup ubi yang telah kita beri ragi. Apa? Oke. Nah, setelah penutupan ini kita tutup rapat, kemudian kita fermentasi selama 2 hari atau 3 hari. Maka tape yang kita buat maka jadi. Kemudian kita jangan lupa untuk memberi kayu di atasnya. Kemudian kita simpan di tempat yang gelap. Nah, itulah tadi proses pembuatan tape dari ubi kayu. Nah, setelah menunggu selama kurang lebih 3 hari, mari kita bersama melihat apakah fermentasi ubi kayu ini bisa jadi atau tidak. Aromanya itu sangat menarik. Nah, di sini saya menggunakan untuk tape ubi kayu ini. Nah, inilah hasil proses pembuatan tape ubi kayu yang telah kami buat dari kelompok 6. Nah, dan beginilah hasil dari pembuatan tape ubi kayu, dan tape ubi kayu ini siap untuk dipasarkan. Sangat menarik bukan ya teman-teman? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.